Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala Muhammad bin Suwaid yahdu ahlul Madinah wa kana biha rajul salih la yubahu lahu mulazim li masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa bainama hum fi du'aihim ja'ahum rajul alaihi timran kharagani fa salla rak'atain aw jaza fihi ma thumma bastin yadayhi فقال يا رب أقسمت عليك إلى أن ترد علينا الساعة فلم يرد يديه ولم يقطع دعاه حتى تغشت السماء بالغمام وأمطروا حتى صاح أهل المدينة من خافة الغرق فقال يا ربي إن كنت تعلم أنهم قد تكفوا فارفع عنه وسكن وتبرج صاحب الذي استسقى حتى عرف منزله ثم بقر علي فخرج إليه وقال إني أتيتك في حاجة فقال ما هي قال ما تخصني بدعوة قال سبحان الله أنت وتسألني أن أخصك بالدعوة ثم قال ما الذي بلغك ما رأيت قال أطعت الله فيما أمرني ونهاني وسألت الله فأعطيني. Ini penting. Memang kita ini banyak ujian, banyak rintangan ketika menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syahwatul batan, ada syahwatul faraj, ada hubbul mal, cinta harta, ada cinta dunia, berbagai macam ujian, rintangan kita ketika menuju Allah. Tapi tidak ada yang lebih berbahaya daripada hubbul jah, cinta kedudukan. Ini yang ditakuti oleh para aulia, ditakuti oleh para sholihin. Sehingga dikatakan tadi di sini, akhiru ma yahruju min ru'usi siddiqin hum riyasah. Terakhir yang keluar dari kepala seorang siddiq, seorang yang benar-benar sungguh-sungguh dalam beribadah, atau orang yang sudah dapat derajat siddiqiyah, terakhir yang keluar adalah hubbul riyasah, cinta kedudukan. Terkadang orang mudah meninggalkan syahwatul farj, syahwatul batan, tapi ujung-ujungnya dia jatuh ke dalam hubbur riyasah atau syahwatul jah. Masalah ada orang yang luar biasa riyadhah mujahadahnya, 10 tahun puasa, 10 tahun puasa, gak makan, setiap hari puasa 10 tahun. Memang terlihat hebat, dia jauh dari syahwat perut ataupun syahwat dunia. Tapi terkadang tidak disadari dia jatuh dalam syahwat yang lebih besar. Apa itu syahwatul jah? Di sini dikatakan oleh Al-Ghazali, orang-orang yang semacam itu, yang menahan hawa nafsunya, terkadang dia kuat menahan nafsu bukan karena dari dirinya atau dari keimanannya, tapi karena dia mendapatkan kelezatan yang lebih dari itu. Apa kelezatan yang lebih daripada itu? Ketika dia dipuji-puji oleh masyarakat. Banyak orang yang tunduk pada perkataannya, bahkan orang-orang meminta berkah dengan bertemu, dengan melihat wajahnya mendapatkan berkah. Ini bagi orangnya ini suatu kelezatan ini. Ini suatu kelezatan. Banyak yang minta doanya, kata-katanya selalu didengarkan. Bahkan urusan jual beli dikasih harga khusus, dimurahkan. Ini hati-hati, jangan sampai ini yang jadi tujuan kita, jangan sampai. Kita kalau memang betul-betul mau mujahadah, mau riyadhah, ya memang karena Allah, bukan minta ganti, minta ujrah berupa dihormati orang. Ini
bahaya. Zammul jah ini tercelanya jah di situ. Dulu Sayyidil Jad Al-Habib Husain bin Abu Bakar As-Segaf sering mengatakan kepada Al-Walid Abuya Al-Habib Ahmad bin Husain As-Segaf matanallah bituli hayati, hati-hati, jah itu jahat, jah itu jahat. Maka di sini ini adalah jebakan setan yang paling berbahaya. Jebakan setan yang paling berbahaya. Maka di sini kita perlu tahu, kita ini ketika dihormati orang, disukai orang, dicintai orang, kita perlu tahu ini kita merasa senang atau tidak. Kalau kita merasa senang, itu tanda-tandanya hubbul jah. Di sini ada salah satu sufi yang mengatakan tadi, dia merasa sedih ketika dengar namanya sudah dikenal di Masjid Jami'. Dia merasa sedih, nangis dia. Kenapa menangis? Balagha ismi Masjidil Jami'. Susah karena nama aku sekarang sudah mulai diketahui, dikenal orang. Beliau berarti kurang senang, nggak senang dengan itu. Hatinya nggak senang. Kalaupun masyarakat responnya suka dengan dia, itu memang masyarakat yang punya inisiatif seperti itu. Mereka memang wajib menghormati ulama, tapi si ulama tadi harus hatinya dijaga, jangan sampai merasa senang dengan hal itu, harus benci dengan hal itu, nggak suka dengan hal itu. Kemudian juga kita tidak bisa menilai kalau ada orang yang dikenal, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan, kita tidak bisa menilai kalau orang itu hubbul jah, enggak. Karena terkadang jah itu ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dicari. Kalau jah yang semacam ini, yang pemberian dari Allah yang tanpa dicari dan dia tidak menginginkan hal itu, ini justru baik. Ini justru baik. Bahkan kita diperintahkan minta jah. Dengan doanya Nabi SAW, di antaranya Rabbi zidni ilman wa sa'li fi arzaqi wa fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik. Jadikan aku ini dicintai oleh hamba-hambamu. Waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah. Jadikan aku orang yang punya jah, punya kedudukan di dunia dan di akhirat. Untuk apa ini jah ini? Tadi linashri dini, untuk menyebarkan agama, untuk dakwah, supaya kita diterima, kata-kata kita, dakwah kita diterima. Tapi ingat, bukan takalluf ya, cari jahnya takalluf, diposting sendiri, ceramah-ceramah sendiri, diposting-posting sendiri, foto-foto sendiri, diedit-edit sendiri, disebar-sebarkan sendiri. Ini takalluf ini takalluf. Atau niat tim khusus untuk dia kemana-mana direkam, sampai yang ngerekam kemana hampir jatuh ke sawah. Ini bukan seperti itu. Kalau jah yang semacam itu takalluf, dipaksakan, dicari, ini yang mazmum. Tapi kalau jah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu justru baik, bahkan kita diperintahkan untuk meminta hal itu. Karena itu kita usaha gimana caranya kita hilangkan hubbul jah dari hati kita, kita hilangkan. Kalau ada orang yang memuliakan, menghormati kita, tetap dalam hati kita nggak suka. Bukan dengan senang hati, kita nggak suka. Dan kita harus merasa, ini penting ya, harus merasa kita dalam posisi apapun kita, ulama, bahkan kalaupun kita jadi seorang wali, kita merasa khaddam,
ini pembantu, kita pelayan. Jangan merasa saya sahibul fadilah, saya sahibul magom, jangan. Saya khaddam. Waktu khataman kitab Ihya di Bangil, di tempat Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf, di situ Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf Gresik datang menghadiri khataman. Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, Habib Husain Jombang, ketika itu memuji Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf Gresik. Kami marah khatamtumul Ihya, wahai Habib Abu Bakar, sudah berapa kali engkau khatamkan kitab Ihya? Wa antumus sabab fidalik, engkau menjadi penyebabnya. Wasawab raji ilaikum, semua pahalanya kembali kepada antum. Antum muassisuha wa nadhiruha, engkau muassis, engkau yang mendirikan. Dipuji-puji oleh Habib Husain Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Itu jawaban Habib Bakar Gresik cuma begini saja. Ana khaddamus salaf. Ana khaddamus salaf. Saya ini tidak lain adalah pelayannya salaf. Namshi fi khidmatihim. Kami jalan ini khidmah kepada mereka. Wa nuhibbuhum, dan kami cinta kepada mereka. Wa muta'alliqina bihim, dan ta'alluq kepada mereka. Wa bana'ut alaihim bin nawajid, dan kami pegang teguh-teguh ajaran mereka. Nah, kita masalah gitu. Kita posisi apapun, setinggi apapun derajat kita nanti, tetap kita punya slogan khaddamus salaf. Saya ini pembantunya salaf, bukan siapa-siapa.